We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, maaf tadi masih ada webinar Iya. lah. Iya, selamat sore juga Pak Sutoyo. Wow. Saya lihat lukisannya luar biasa. Terima kasih. Karyanya bagus-bagus. Ya. Oke, Pak Gusar Suryanto, selamat sore. Saya mulai ya Pak ya. Oke. Pak Gusar ini pelukis otodidak ya Pak? Oke, otodidak saya belajar. Wow. Sudah berapa lama Pak? Nggak bisa dihitung pasti ya, tapi saya ingat 94, 95 itu saya mulai agak secara profesional jual karya. Maksudnya hidup dari lukisan 95. Berarti mungkin sudah 25 tahun lebih ya. 25 tahun lebih. Wow. Apa yang membuat Bapak mendalami dunia lukisan, Pak? Apa ya? Mungkin kesukaan dari kecil ya. Kesukaan dari kecil melukis atau menggambar, tapi keterusan gitu. Atau nggak tahu, sepertinya itu, ya hasrat aja, passionnya, hasratnya, minatnya ya. Wow. Di situ ya. Nggak ngambil sekolah seni, Pak ya? Enggak, tapi saya ya dari latar belakang orang biasa-biasa ya, jadi nggak sempat ngenyam pendidikan formal saya ya. Oh, wow. Bapak tinggal di sebuah desa ya, dekat sebuah hutan di Rembang. Iya. Apa yang menginspirasi Bapak hidup di desa, Pak? Apa memang Bapak asli situ atau memang memilih tempat itu untuk tinggal, Pak? Iya. Saya nggak asli sini ya, saya asli Jawa Timur, Sidoarjo. Cuman saya sudah tinggal di sini mungkin sekitar 15 tahunan lebih ya. Saya melihat desa ini banyak nilai-nilai kesederhanaan ya. Itu saya cocok gitu. Lifestyle-nya cara hidupnya, cara ya banyak hal sangat-sangat sederhana, itu saya cocok gitu. Kesederhanaan itu saya pas di hati gitu. Sampai sekarang masih sama seperti 15 tahun yang lalu, Pak, desanya? Ya, memang ada banyak perubahan ya, tapi nggak terlalu ya kalau dibandingkan di kota gitu, orang-orangnya ya masih sederhana. Tapi memang kalau seingat saya, sejak adanya itu reformasi dulu itu ya. Itu kan sebelum reformasi tahun berapa itu ya? 98 ya, 99 itu kan ada illegal logging luas-luas itu ya kan, penebangan hutan liar itu banyak orang berubah karakter ya, mereka semua ikut ya secara masif ikut ambil dari hutan sampai hutan samping ini habis ya. Itu saya ingat itu setelah itu banyak sedikit berubah orang jadi kasar ya, ada kriminal gitu,
dulunya nggak terlalu gitu. Saya pikir mungkin terbentuk dari salah satunya itu mungkin ya, diajari untuk hal yang kurang baik ya. Tapi secara keseluruhan orang-orang tuanya ya tetap sangat sederhana ya. Sampai sekarang masih gundul Pak hutannya. Iya, gundul. Kan sekarang hutan itu dulunya lebat gitu ya. Saya ingat masih ada ini, kijang itu lari di depan rumah itu masih ada. Sekarang sudah gundul. Kalau ditanami ya dipotong lagi. Tiap hari itu ada orang lewat nyolong kayu itu ya, tiap hari masih ada. Walaupun masih agak jauh ya. Jaraknya yang masih ada hutannya masih ada itu sudah jauh berpuluh kilometer, tapi dia tetap tiap hari ada aja yang ambil. Tapi sekarang udah gundul ya, jadi dipakai untuk pertanian sekarang. Nah, seberapa pentingnya lingkungan desa dan hutan mendukung dunia lukisan Bapak, Pak? Kalau secara langsung ya enggak ya, tapi mungkin tanpa sadar ya, mungkin kalau hutan ya enggak ya, mungkin kesederhanaan itu saya pikir ya, itu mungkin nempel ke saya sehingga ya mungkin berpengaruh dan muncul di lukisan. Mungkin ya saya kurang tahu orang lain yang bisa lihat ya. Sepertinya ya nilai-nilai kesederhanaan itulah yang dirasakan. Ya, lukisannya Bapak kan tentang hutan, tentang alam. Ya sedikit ada itu ya, pohon-pohon itu saya suka ya. Nah, Bapak seorang otodidak dalam belajar melukis, Pak. Berapa tahun proses belajar hingga merasa mantap seperti lukisan yang sudah dipamerkan itu? Ya itu tadi, nggak bisa diukur secara angka gitu ya, berapa tahun. Tapi dari mulai SD ke SMP, SMA itu mulai intens melukis. Dari mungkin sekitar 94, 95 itu saya sudah nyoba hidup dari lukisan gitu. sudah jual karya gitu. Sering pameran ya Pak ya? Sering ikut pameran ya Pak? Enggak ya ada agenda sih, tapi enggak terlalu sering juga. Tapi ada ya beberapa pameran. Tapi enggak terlalu, mungkin enggak terkenal ya. Enggak terkenal. Saya lihat nama Gusar Suryanto banyak sekali, Pak. Apa ada pelukis lain yang namanya Gusar Suryanto? Kok di Sidoarjo? Tidak ada. Oh, enggak ada ya. Mestinya Bapak kan? Itu saya. Ya saya itu ya. Ya. Itu. Ikut pameran cukup banyak kan, Pak? Ya, saya ya sering. Bisa dibilang sering sebenarnya. Tapi enggak sesering orang-orang yang sudah ngetop itu ya gitu. Kayak di Jogja itu kan pelukis-pelukis terkenal itu kan lebih jadwalnya kan lebih padat daripada saya. Ini paling diajak teman atau itu aja baru ikut. Gitu. Oke, di lukisan berjudul Heaven, Pak, di sana ada meja, ada kursi, kendil, dan sebuah apel. Apa yang dirasakan di sana sebetulnya, Pak? Apakah dengan duduk, minum, dan makan sebuah apel kita dapat menikmati keindahan surga? Itu lukisan itu saya buat tahun 2012 ya. Kebetulan lukisan itu ikut pameran yang agak lumayan penting ya. Waktu itu Jakarta Art Award itu tahun 2012 itu lukisan itu disaring dari 3.000 lebih peserta, cuman 90-an yang tersaring gitu. Saya bersyukur itu ikut ya. Saya kasih judul Heaven. Itu sebenarnya kan di situ ada gambaran kursi-kursi yang cuman saya buat sket ya. Jadi sederhana. Tapi apalagi saya buat realis gitu, real gitu.
itu menggambarkan sebenarnya seperti kehidupan di desa itu. Banyak orang yang rasakan itu. Kenikmatan orang-orang kota yang pergi ke mall atau hal-hal lain yang mungkin makanan-makanan yang mewah. Orang desa nggak pernah kenal itu. Saya membayangkan seandainya orang desa ya, orang itu dikasih cuman hanya sebuah apel import gitu. Itu mungkin seperti rasanya seperti surga itu. Enaknya, ini mungkin surga gitu. Saya bayangkan begitu. Jadi menggambarkannya surga itu sebenarnya tidak usah muluk-muluk dibayangkan. Hal-hal sederhana yang bisa kita ciptakan itu bisa memunculkan sebuah surga, begitu maksudnya. Begitu. Wow. Itu yang pesan yang saya sampaikan, mungkin saya mau gitu. Nah, yang belakang Bapak itu baru ya lukisannya, Pak? Iya, itu baru ya. Apa itu yang mau disampaikan itu, Pak? Borobudur dan orang bertapa di... Itu sebenarnya apa ini, ada seri ini beberapa, cuman 1, 2, 3, 4 ini. Ini ya cuman kontemplasi aja. Saya suka sama ini orang yang kayak orang seperti biksu ini, saya suka. Saya suka ketotalitasannya dia ke meninggalkan hal yang hal duniawi ya. Cuman menuju Tuhan saja, itu saya suka gitu. Nah, ini saya kontemplasi ini semacam perenungan itu saja. Tetapi kalau sekedar ya gimana Pak? Tetapi seperti Bapak tinggal di desa di dekat hutan, itu kan juga kontemplasi, Pak. Iya. Setiap hari kontemplasi. Iya, betul itu. Karena memang sepi ya, banyak sendiri atau dengan keluarga saja. Nggak banyak Ya, saya rasa nggak semua orang mampu. Mungkin ya teman-teman melukis mungkin nggak tahu, mungkin nggak kuat mungkin tinggal di sebuah desa kecil ya, terpencil yang dekat hutan gitu. Kalau Pak Sutoyo ke sini pasti, ini kayak dunia lain gitu karena saya tinggal di hutan 2 tahun Pak dulu. Oh, pernah ya? Oh. Ya. Di daerah mana Pak? Daerah mana itu? Pada waktu itu di Thailand, Pak. Oh, iya. Oke. Sepi ya, sepi. Iya. Alam untuk Bapak itu apa, Pak? Silakan. Alam ya. Alam itu mungkin seperti teman ya, atau bahkan mungkin saudara ya. Yang harus kita hormati, kita sayangi ya. Harus kita jaga ya. Supaya tetap sustain, supaya tetap selaras, supaya tetap lestari gitu. Menurut saya begitu. Alam ini seperti juga mungkin hewan juga termasuk kan alam, bisa hewan juga atau tumbuhan atau itu tetap harus kita hormati ya. Mereka punya hidup yang sama dengan kita sebagai manusia. Ya tetap kita hormati. Seperti saya ini nggak suka ini kayak memelihara burung gitu yang itu saya nggak suka. Jadi saya banyak di rumah ini banyak kucing liar itu saya suka kok. Ya, begitulah kira-kira. Alam itu seperti sahabat yang tetap harus kita jaga seperti saudara lah. Bapak pernah ke Cina, Pak? Bapak pernah ke Cina, Pak? Oh, enggak pernah. Oh, tapi itu lukisan-lukisannya kan beberapa lukisan tempel-tempel tua di Cina, di Jepang begitu. Itu sangat-sangat bagus.
Oh iya. Iya, pernah ya, cuman kalau punya uang pingin saya ke Cina. Enggak pernah, Pak. Tapi lukisannya benar-benar mirip gitu, Pak. Iya. Ya karena ambil segmennya realis ya. Jadi Feelingnya dapat sekali. Feelingnya dapat sekali, Pak. gitu ya. Rasanya itu dapat Gitu sekali. ya. Ya, terima kasih. Mungkin orang lain yang bisa, kalau saya melakukan yang terbaik gitu aja. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Ini sangat luar biasa ini lukisan-lukisannya. Oh gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Kapan-kapan Ya, saya ya. harus Terima kasih. berkunjung ke hutannya Pak Gusar ini. Itu ya, boleh. Silakan, siap. Terima kasih Pak atas kesempatannya ya. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak atas pengetahuannya. Iya. Selamat sore. Ya, terima kasih.